Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan juga masih bergabung bersama kami Pak Ismar dan juga Pak Ahmad. Saya mau ke Pak Ismar. Pak Ismar, tadi sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian dasar penangkapannya, kemudian dugaan keterlibatan dengan JI. Kalau dari pihak Pak Ismar dan juga ketiga orang klien dari Pak Ismar, apalagi kejanggalan yang dilihat atau menanggapi apa tadi penjelasan dari pihak kepolisian? Iya, baik. Ini masalah JI ini memang sama halnya dengan masalah ISIS, sama halnya dengan beberapa yang dimunculkan selama ini itu kan ternyata pihak kayak dari Amerika sendiri aja kan mulai sekarang sudah menganggap bahwa ISIS tidak ada gitu kan. Maksudnya dalam artian sudah tidak terlalu ini masalah teroris lagi lah ya. Untuk masalah JI ini kita memang masih tanda tanya gitu. Yang halo, masalah yang dianggap, iya, halo, ya silakan Pak Ismar. ya, yang masalah beliau dituduhkan itu adalah suatu hal yang menurut kami jauh dari fakta-fakta sebenarnya ya, bahwa beliau itu betul-betul keseharian beliau itu bangun pagi itu dakwah ya, sebelum subuh aja beliau sudah keluar rumah, diundang ke masjid mana, pulang itu malam. Beliau udah keliling aja itu. Ya, bertiga ini sama. Nah, kalau Dr. Sen itu belakangan ini memang banyak menulis buku karena beliau itu sangat produktif. Bukunya aja udah puluhan itu beliau tulis. Dan saya yakin banget guru-guru kami ini mereka tidak paham apa itu JI. Saya yakin 1000% ya. Kalau masalah yayasan-yayasan mungkin karena beliau adalah seorang ulama, seorang ustadz yang terkadang kalau mereka ada bikin yayasan aja itu, Ustadz bisa nggak jadi penasihat kami? Ustadz bisa nggak jadi, ataukah mereka akan membuat suatu sekolah? Kadang beliau ditunjuk sebagai diminta sebagai bukan cuma sebagai narasumber, kadang diminta sebagai penasehat. Karena memang beliau betul-betul memberi nasihat ya selama ini. Kalau kemarin sempat juga saya lihat bahwa ada beliau dianggap JI tapi tidak masuk dalam struktur tertulis katanya cuma klaim bagaimana segalanya itu banyak kejanggalan-kejanggalan. Itu pun juga mereka menganggap sebagai versi karena teman-teman dari kepolisian lah yang memang mempunyai kewenangan saat ini yang kita masih tanda tanya ya. Cuman coba tolong deh fair juga, kasih kami kesempatan untuk betul-betul melakukan pembelaan yang fair. Untuk kami bisa melakukan pendampingan hukum gitu loh. Ini keluarga langsung nggak tahu kemana ini. Beliau ini ditahan di mana sebenarnya kok. Ini udah kayak penculikan lagi gitu loh. Saya pikir dengan adanya presis di Kapolri baru yang selama ini luar biasa mengkampanyekan bagaimana mengembalikan marwah kepolisian, ini semakin saya rasa masyarakat makin a priori terhadap hal seperti ini. Jadi tolong dah Bapak. Nanti permintaan soal pendampingan kita nanti kita sampaikan juga ke Pak Ahmad Ramadan soal pendampingan. Tapi saya ingin tanya dulu soal hubungan antara Ustadz Farid ini dengan dua terduga lainnya. Kan salah satunya juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI ya. Nah, sepengetahuan Pak Ismar ini bagaimana? Ketiga-tiganya ini apakah aktif dalam organisasi yang sama? Beliau itu adalah jadi kita di sini ada Yayasan Al-Islam. Yayasan Islam itu adalah merupakan suatu lembaga pendidikan Mahat Ali ya, jadi perguruan tinggi untuk menampung para santri-santri untuk direkrut menjadi ulama-ulama. Nah, beliau sama beliau lah di sini ya, sama untuk sebagai pengurus, sebagai pendiri yayasan, dan kalau Ustadz dulu Ustadz Anung sebagai salah satu direktur ya, kemudian diganti oleh Ustadz Dr. Zain An-Najah. Jadi sekolah biasa, dan sekolah itu luar biasa menghasilkan kader-kader yang baik. Jadi beliau adalah ulama-ulama santun, apalagi Dr. Zain itu jauh lebih cara bicaranya itu kalau dia menyampaikan kan pakar ini. Beliau adalah pakar fikih kontemporer. Ustadz Anung itu adalah pakar selama ini. Beliau malah yang menentang bukunya Aman Abdurrahman itu sampai berapa kali debat dengan para teman-teman yang simpatisan ISIS. Beliau itu bikin bukunya malah sampai untuk menentang itu. Makanya saya aneh sekali kalau beliau dibawa-bawa sebagai bagaimana lagi humble-nya seorang teroris ya.
Perlu saya sampaikan, Ustaz Farid itu ada penghargaan dari bintang 3 saya lihat di situ dari intelijen loh. Ya, beliau kan berapa kali mengisi di sana. Murid-muridnya beliau luar biasa, banyak sekali itu kalangan. Jadi baik. Keterkaitan beliau memang adalah sangat erat, bertiga itu beliau bersama-sama untuk mendirikan perguruan tinggi untuk mencerdaskan umat, insya Allah ya. Oke. Pak Ahmad, lalu saya mau ke Pak Ahmad, lalu apa kemudian langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Setidaknya sudah ada 3 orang yang diamankan saat ini dengan dugaan keterlibatan dengan tindakan terorisme. Inikah juga yang menjadi awal atau mungkin akan ada langkah lanjutan untuk bisa mencari keterlibatan lain yang diduga juga terkait dengan tindakan-tindakan terorisme? Saya sampaikan, Mbak, ini bukan awal ya, ini proses yang berkelanjutan. Proses dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia. Jadi penangkapan yang dilakukan terhadap 3 tersangka beberapa hari yang lalu tentu bukan proses yang tiba-tiba. Tentu Densus 88 melakukan pemeriksaan yang bukan singkat panjang, mendalami dengan benar-benar. Kita tidak mungkin melakukan tindakan yang semena-mena ya. Artinya kita melakukan proses ini melalui kajian, meyakinkan betul yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Nah, kami sampaikan juga, kami menghargai hukum. Tentu kami menghormati hak-hak daripada tersangka ya, seperti disampaikan Pak Ismar, pendampingan, tentu hak-hak tersangka kami akan memberikannya ya, hak termasuk apalagi hak yang lebih mengakar ya, hak asasi manusia ya. Jadi hak ibadah, hak apa, termasuk hak pendampingan kuasa hukum itu tentu akan kami berikan gitu ya. Nah, tindak lanjutnya kita secara berkelanjutan akan selalu melakukan pencegahan ya dan penegakan hukum ya. Kita akan mengembangkan siapa-siapa saja yang terlibat ya. Sekali lagi kami tidak saja melakukan penegakan hukum, tapi ada upaya-upaya melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar mencegah paham-paham radikal yang bisa mengarah kepada paham terorisme. Jadi kita tidak melulu kepada penegakan hukum, tapi upaya-upaya preemptif, upaya-upaya pencegahan, dan juga penegakan hukum kita lakukan. Ini demi apa? Demi terciptanya situasi amannya negara Indonesia ini dari ancaman terorisme. Demikian, Mas. Oke, minimal apa yang disampaikan tadi Pak Ismar soal permintaan untuk mendampingi kliennya akan segera diberikan gitu ya, Pak Ahmad ya? Oh ya, itu hak dan kita menghargai hak orang, menghargai, dan itu harus kita berikan. Oke, nanti kita tunggu lagi kelanjutan dari proses penyelidikan pihak kepolisian atas kasus ini. Pak Ismar terima kasih, Pak Ahmad Ramadan juga terima kasih. Pak Ahmad, Pak Ismar. Sudah bergabung pagi hari ini. Kita belum bisa mendampingi ini, sudah 24 jam loh, Pak. Belum bisa kita. Tempatnya aja belum tahu. Terima kasih. Ya. Oke, baik, itu sudah disampaikan tadi. Pak Ismar terima kasih sekali lagi, Pak Ahmad Ramadan juga terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.